Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Anggi Novianti dengan NIM C0D022-029, mata kuliah Akuntansi Perpajakan, dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI, judul PPT Konsep Aktiva Tetap dalam Akuntansi Pajak. Yang pertamanya itu materinya pengertian aktiva. Aktiva atau aset merupakan salah satu elemen pada neraca dalam perusahaan. Berikut ini merupakan pengertian aktiva menurut Haryono Yusuf 2012-28 adalah sebagai berikut. Aktiva adalah sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan yang biasa dinyatakan dalam satuan uang. Sedangkan pengertian aktiva menurut Suemarso SR 2009-44 adalah sebagai berikut. Aktiva adalah bentuk kekayaan yang dimiliki perusahaan dan merupakan sumber daya bagi perusahaan untuk melakukan usaha. Sumber pembelanjaan menunjukkan siapa yang membelanjakan kekayaan, maka aktiva harus selalu sama dengan sumber pembelanjaannya. Pihak yang menyediakan sumber pembelanjaan mempunyai hak klaim terhadap aktiva perusahaan. Materi berikutnya itu pengertian aktiva tetap. Aktiva tetap merupakan salah satu elemen dari aset pada neraca yang digunakan dalam perusahaan. Pada umumnya, setiap perusahaan memiliki aktiva tetap untuk menunjang kegiatan usahanya. Aktiva tetap dapat memberikan masukan sehingga menghasilkan pendapat. Selanjutnya, menurut Firdaus 2010-117 menyatakan bahwa aktiva tetap adalah aset yang diperoleh untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan untuk jangka waktu yang lebih dari 1 tahun, tidak dimasukkan untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan, dan merupakan pengeluaran yang nilainya besar atau material. Materi berikutnya jenis-jenis aktiva tetap. Adapun jenis-jenis aktiva tetap menurut Ahmad Tacyono dan Sulastingningsih 2009-64, aktiva dalam neraca dapat dibedakan menjadi 3, aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva tidak berwujud. Berikutnya jenis-jenis aktiva, sedangkan menurut Danang Suyonto 2013, aktiva dikelompokkan menjadi beberapa jenis antara lain: 1. Aktiva lancar, 2. Investasi jangka panjang, 3. Aktiva tetap berwujud, 4. Aktiva tetap tidak berwujud, 5. Aktiva lain-lain. Berikutnya masing-masing jenis aktiva tetap tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, aktiva lancar, yaitu kas dan sumber-sumber ekonomis lainnya yang dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau habis dipakai dalam rentang waktu 1 tahun sejak tanggal neraca atau selama 1 siklus kegiatan normal perusahaan. Yang kedua, investasi jangka panjang merupakan bentuk penyertaan di perusahaan lain dalam jangka panjang, baik untuk memperoleh pendapatan tetap dan pendapatan tidak tetap. Yang ketiga, aktiva tetap berwujud adalah sumber-sumber ekonomis yang berwujud cara memperolehnya sudah dalam kondisi siap untuk dipakai atau dengan membangun lebih dahulu. Yang keempat, aktiva tetap tidak berwujud. Yang termasuk dalam aktiva tidak berwujud antara lain adalah hak paten. Yang kelima, aktiva lain-lain adalah aktiva-aktiva yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap berwujud, dan aktiva tetap tidak berwujud. Berikutnya, aktiva tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, di mana masing-masing cara memperoleh akan mempengaruhi penentuan harga perolehan. Menurut Marisi P. Purba 2013, perolehan aset tetap adalah sebagai berikut. Yang A, 1. Pembelian, 2. Penciptaan sendiri, 3. Pertukaran, 4. Penyerahan oleh pemegang saham sebagai penyetoran modal. Baiklah, sekian dari materi saya. Terima kasih.